Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di hari pertama dalam pekan ini. Dan hari ini kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita mulai beraktivitas. Nah, ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, Allah kita seringkali menyatakan dirinya dengan istilah Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera berarti Allah menjadi sumber dari damai sejahtera, Allah yang mengerjakan damai sejahtera bagi kita. Di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, kata damai sejahtera ini seringkali digunakan, karena itu memang menggambarkan karakter daripada Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan biasanya menggunakan kata shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani, dalam perjanjian baru menggunakan kata airen. Nah, dua kata ini kurang lebih memiliki pandangan kata yang sama atau makna kata yang sama. Arti dari kedua kata ini adalah tidak ada permusuhan atau tidak ada perselisihan atau juga tidak ada perang. Nah, ketika kita berkata bahwa damai sejahtera Allah ada padamu atau shalom, itu berarti bahwa kita sedang mendoakan supaya orang yang kita ucapkan shalom itu tidak memiliki kerusakan hubungan dengan Tuhan. Dia memiliki damai dengan Tuhan. Dia tidak ada perselisihan dengan Tuhan. Nah, kata damai sejahtera ini sangat penting. Karena ayat yang baru saja kita baca dikatakan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan banyak hal bagi kita, ya, keselamatan, ajaran dan sebagainya. Dan salah satu yang ditinggalkan adalah damai sejahtera. Dan dalam minggu ini kita akan membahas bersama-sama tentang damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Nah, secara umum damai sejahtera itu seperti tadi saya katakan bahwa damai sejahtera berarti tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Di dalam Alkitab ada 3 sisi dari damai sejahtera, yaitu berdamai dengan Allah, itu merupakan dasar dari semua pendamaian di dunia. Kita berdamai dengan Allah. Lalu sisi yang lain adalah berdamai dengan diri kita. Dan yang ketiga adalah berdamai dengan sesama kita. Nah, ingat ketika di dalam Kejadian pasal 3, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia begitu damai dengan semuanya. Dia berdamai dengan Allah, dia berdamai dengan sesama, dia berdamai dengan alam sekitarnya. Ya. Tapi ketika dosa masuk, dosa mulai menghancurkan semuanya. Hubungan manusia dengan Allah terputus. Ketika Allah datang, manusia mulai bersembunyi. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah terputus. Kemudian Adam juga memiliki hubungan dengan dirinya terputus. Dia melihat dirinya sebagai orang yang telanjang. Lalu dia juga melihat istrinya sebagai ancaman bagi dia. Ketika Allah bertanya, apakah engkau mau makan buah yang kularang? Dia berkata bahwa wanita yang engkau tempatkan ini yang menyuruh aku supaya aku makannya, dan akhirnya aku makannya. Jadi hubungan dia dengan istrinya atau hubungan dengan sesamanya pun rusak. Dosa merusak semua hubungan itu. Damai sejahtera berarti kita berdamai dengan Allah, dan ketiga sisi ini harus juga terjadi pendamaian. Damai dengan Allah, damai dengan diri kita, dan damai dengan sesama kita. Nah, minggu ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagian ini, dan saya berdoa supaya saudara memahami bagian kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dan saudara bisa memiliki damai sejahtera dalam hati saudara, sehingga kehidupan saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati saudara. Baik, demikian firman Tuhan dan renungan singkat pada pagi hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita beraktivitas. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat semua karya bagi kami bersyukur buat damai sejahtera yang Kau tinggalkan bagi kami Tuhan Yesus. Jika hari ini dan dalam minggu ini kami akan sama-sama belajar tentang damai sejahtera, kami berdoa supaya damai sejahtera Allah itu menguasai hati kami, menguasai batin kami, dan kami
mengerti kebenaran-Mu Tuhan, kami beraktivitas, kami hidup di dunia ini, tapi kami dipimpin oleh damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua yang kami kerjakan hari ini, biar semua yang kami kerjakan mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan biarlah damai sejahtera Tuhan itu memenuhi hati saudara.